Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Nadia Risha Farida pada mata kuliah Karya Ilmiah dengan kode IDIK 4013. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar karya ilmiah. Ada 4 hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah definisi karya ilmiah, yang kedua adalah ciri-ciri karya ilmiah, yang ketiga adalah tujuan dan fungsi karya ilmiah, serta yang keempat adalah langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. Definisi karya ilmiah yang pertama disampaikan oleh Pateda. Ia menyampaikan bahwa karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang disusun secara sistematis, ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sejalan dengan itu, Eko Susilo juga menyatakan bahwa karya ilmiah adalah artikel yang diperoleh melalui metodologi ilmiah dengan sistematika penulisan sesuai dengan kaidah serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ciri-ciri karya ilmiah yang pertama adalah objektif, di mana karya ilmiah harus mengungkap data sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua adalah netral. Karya ilmiah haruslah netral, tidak mengacu pada kepentingan manapun, kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang ketiga adalah sistematis. Dalam hal ini penulis haruslah menyajikan karya tulis ilmiah secara berurutan, agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Selanjutnya adalah logis. Kelogisan dalam suatu karya ilmiah mengacu kepada pola penalaran yang digunakan oleh penulis. Dalam hal ini menggunakan pola penalaran induktif atau deduktif. Dan yang terakhir adalah menyajikan fakta. Karya ilmiah harus bersifat faktual, sehingga paparan di dalamnya harus sesuai dengan fakta dan data yang didapatkan di lapangan. Tujuan karya ilmiah yang pertama adalah menyampaikan gagasan, memenuhi tugas yang telah diberikan, mendiskusikan gagasan yang telah dimiliki, mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah, mempublish atau membagikan karya tulis ilmiah, dan yang terakhir adalah memperkaya pengetahuan. Fungsi karya ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah explanation. Dalam hal ini karya ilmiah dapat menjelaskan suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui dan tidak pasti menjadi sebaliknya. Yang kedua adalah prediction. Karya ilmiah dapat membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ataupun hipotesis pada masa mendatang. Dan yang ketiga adalah kontrol. Karya ilmiah dapat berfungsi untuk mengontrol, mengawasi, atau mengoreksi benar tidaknya suatu pernyataan. Dan yang terakhir yang perlu kita bahas adalah terkait langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah persiapan. Dalam hal ini, kita sebagai penulis harus menyiapkan topik dan data-data pendahuluan. Kedua, pengumpulan data. Dalam hal ini, kita dapat mengumpulkan data melalui observasi, mencari informasi melalui penyebaran kuesioner ataupun wawancara kepada informan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pengonsepan. Dalam hal ini penulis harus menggolongkan data berdasarkan sifat, jenis, ataupun bentuknya. Yang selanjutnya adalah penyuntingan konsep. Dalam hal ini kita harus memeriksa data yang sudah kita miliki untuk dicek kebenarannya. Dan yang terakhir adalah penyajian. Dalam hal ini kita menyusun karya ilmiah yang akan dibaca oleh orang lain. Sekian paparan materi dari saya. Jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan sampaikan melalui kotak pesan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa mengisi presensi serta aktif dalam forum diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.